Tanggal 1 Oktober kemarin bagi bangsa Indonesia diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tapi tanggal 1 Oktober untuk dunia video game, kita pernah kehilangan seorang tokoh yang juga cukup berjasa dalam perkembangan video game sampai hari ini. Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre. Beberapa waktu belakangan ini mungkin banyak di antara kita yang udah sering dapat pop-up berita tentang Ubisoft yang lagi dalam kesulitan dan kabarnya bakal bangkrut kali ya. Apa yang terjadi dengan Ubisoft nggak akan kita bahas di sini, tapi kalau kita bicara tentang afdolnya gitu ya, kalau ada orang meninggal atau hampir meninggal, itu ya lebih baik kita tidak membicarakan kejelekannya. Yang dibicarakan adalah yang baik-baiknya aja, termasuk Ubisoft. Karena kita anggap Ubisoft hampir mati, kita akan bicarakan baik-baiknya Ubisoft aja. Karena nggak bisa dipungkiri, di awal tahun 2000-an, game buatan Ubisoft itu memang bener-bener luar biasa. Dari Prince of Persia yang akhirnya berkembang nih, sistem permainannya jadi Assassin's Creed, terus ada lagi Far Cry dan sejenisnya. Termasuk ada banyak sekali judul game Ubisoft yang punya nama Tom Clancy. Dan salah satu game Tom Clancy yang paling saya suka adalah Splinter Cell. Game shooter stealth gitu ya. Bunuhnya bukan dar tapi pelan-pelan dibunuh dengan silent gitu ya. Itu adalah salah satu genre yang waktu itu beneran, kalau buat saya ya, itu adalah salah satu genre stealth game yang paling bagus yang pernah saya mainin sampai hari ini. Dan di setiap sequelnya, gamenya semakin bagus sampai finalnya dia bener-bener dibikin tamat di saat yang tepat. Jadi di saat gamenya masih bagus-bagusnya, ceritanya selesai dan udah gak ada lagi lanjutannya sampai hari ini. Jadi begitu tamat, ya saya sebagai gamer bener-bener merasa kehilangan dan berharap akan ada lanjutannya. Untungnya nggak ada, karena dari pengalaman yang sudah terjadi sampai hari ini, game yang awalnya bagus akhirnya dibikin sequel, dan diperah habis-habisan. Ujung-ujungnya gamenya nggak pernah tamat dan kualitasnya semakin jelek. Untungnya Splinter Cell nggak kayak gitu. Apakah itu adalah salah satu jasa dari Tom Clancy? Sebenarnya siapa sih Tom Clancy itu? Karena bukan hanya Splinter Cell, ada banyak lagi game yang menggunakan judul Tom Clancy. Ada Rainbow Six, ada Hogs, ada The Division gitu ya, Ghost Recon. Nah, terus siapa sih Tom Clancy ini? Pak Tom Clancy adalah seorang penulis yang sangat terobsesi terhadap dunia militer. Dia meninggal tanggal 1 Oktober 2013. Jadi tepat di Hari Kesaktian Pancasila tahun ini adalah peringatan 11 tahun meninggalnya Tom Clancy. Dia sudah menulis banyak sekali novel, di mana beberapa udah ada yang dibikin film dan ada juga yang sudah dibikin video game. Hampir mirip seperti James Bond, di mana kalau James Bond itu filmnya dibuat berdasarkan novel, terus gamenya juga dibuat berdasarkan filmnya gitu ya. Bedanya Ian Fleming, penulisnya James Bond, itu adalah orang yang bener-bener punya background militer gitu ya. Bahkan diperkirakan karakter James Bond itu terinspirasi oleh salah satu agentnya si Ian Fleming di Real Life Mission. Nah, sedangkan Pak Tom Clancy ini gak punya background militer sama sekali, bre. Awalnya dia hanya seorang agen asuransi OF Bowen Agency di Maryland yang punya hobi nulis. Obsesinya terhadap dunia militer membuatnya benar-benar mempelajari seluk-beluk operasi militer yang kemudian dituangkan ke dalam novelnya. Hebatnya, hasil penggambaran operasi militer itu tertulis dengan sangat akurat. Novel perdana Tom Clancy berjudul The Hunt for Red October dirilis pertama kali tahun 1984 dan terjual lebih dari 5 juta kopi. Saking bagusnya, Presiden Amerika Serikat saat itu Ronald Reagan mengatakan bahwa ia sangat suka dengan novelnya. Di tahun 1990 dibuatlah film adaptasinya ditambah dengan beberapa video game yang dibuat berdasarkan novel tersebut. The Hunt for Red October disebut menjadi salah satu pelopor genre techno thriller menjadi populer. Setelah itu ternyata Pak Tom Clancy ini bukan hanya tertarik untuk nulis, tapi tertarik dengan dunia video game. Gimana caranya? Gue bukan cuma nulis novel, tapi juga bisa bikin video game dengan tema yang sama. Akhirnya dia mencari bantuan dan ketemulah berhasil dia bekerja sama dengan sebuah perusahaan bernama Virtus Corporation yang membantunya membuat game simulasi kapal selam nuklir berjudul Tom Clancy's SSN. Di tahun 1996, Tom Clancy bersama dengan Virtus Corporation mendirikan perusahaan video game baru bernama Red Storm Entertainment. Video game perdana mereka adalah Tom Clancy's Politica, judul yang sama dengan novel yang dia tulis di tahun 1997. Yang beli novelnya waktu itu akan juga dapat CD demo gamenya. Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkeysales.com kamu bisa beli Windows
Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Sidikisales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Walaupun gamenya banyak disukai orang dan Red Storm udah mulai banyak dikenal, tapi yang bener-bener membuat mereka naik daun adalah game yang dikeluarkan tahun 1998 berjudul Rainbow Six. Tidak seperti game FPS yang ada saat itu, yang cuma lari tembak tamat, Rainbow Six adalah game FPS pertama yang memasukkan unsur true tactical. Gak bisa lagi kita asal lari tembak tamat, di game itu kita harus sabar, bikin rencana serangan yang matang, dan tembak kalau memang momennya tepat. Yang kita tahu, Tom Clancy juga punya novel berjudul Rainbow Six, tapi yang menarik adalah bahwa ternyata gamenya bukan terinspirasi dari novel, melainkan dua-duanya dibuat di saat yang bersamaan. Dan dari Rainbow Six ini lahirlah beberapa istilah yang akhirnya tenar di dunia FPS seperti One Shot One Kill, Tango Down, dan sejenisnya. Di tahun 2000 dirilislah sequelnya Rainbow Six Raw Spear, dan karena prestasinya di bulan Agustus tahun yang sama, Red Storm Entertainment resmi dibeli oleh Ubisoft. Yang asik saat itu adalah Red Storm sudah dalam proses mengembangkan Tom Clancy Ghost Recon. Ghost Recon sendiri dirilis tahun 2001 dan langsung mendapat banyak penghargaan Game of the Year. Tapi yang menarik, Tom Clancy sebenarnya udah keluar dari Red Storm setelah dibeli sama Ubisoft. Mereka diizinkan menggunakan nama Tom Clancy dengan bayar royalti pastinya. Jadi ternyata begitu masuk ke Ubisoft, game-game yang punya judul Tom Clancy itu udah bukan lagi ditulis sama orangnya langsung, Bre. Tapi bukan berarti nggak ada andil sama sekali ya. Tom Clancy masih dilibatkan sebagai konsultan, terutama yang menyangkut dasar strategi militer yang digunakan dalam game, konflik geopolitik, dan bagaimana karakter pemeran utamanya. Salah satu game pertama yang dibuat dengan sistem ini adalah Splinter Cell, dan ini lebih unik lagi. Jadi kalau James Bond itu dibuat berdasarkan novelnya, Rainbow Six berbeda. Game dan novelnya dibuat bersamaan. Splinter Cell lebih unik lagi karena ternyata novelnya dibuat berdasarkan gamenya, Bre. Jadi yang dirilis adalah gamenya dulu, baru dibuat novelnya. Cuma saat itu hampir sama seperti game Splinter Cell yang bukan lagi ditulis 100% sama Tom Clancy, novelnya ternyata juga ditulis oleh orang yang berbeda. Dan inilah yang membuat nama Tom Clancy menjadi unik di dunia video game. Kalau kita bicara tadi tentang Ian Fleming, semua yang berhubungan dengan James Bond adalah Ian Fleming. Kalau kita bicara tentang Harry Potter, ya berarti semua yang berhubungan dengan Harry Potter adalah J.K. Rowling. Tapi kalau kita bicara tentang Tom Clancy, ternyata dari sekian banyak novel yang pakai judul Tom Clancy, ternyata hanya segelintir yang ditulis langsung sama orangnya. Bahkan kalau kita bicara tentang Rainbow Six yang tadi benar-benar membuat nama Red Storm menjadi tenar, itu cuma satu, Bre. Jadi bukunya satu, gamenya Rainbow Six yang dimaksud adalah game originalnya. Setelah itu ada banyak banget sequel Rainbow Six yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Rainbow Six yang pertama kali keluar. Setelah itu ada banyak banget game Rainbow Six penerusnya yang ternyata tidak ada hubungan cerita sama sekali dengan novel ataupun game pertamanya. Lebih jauh lagi, dari sekian banyak novel yang pakai judul Tom Clancy, ternyata yang ditulis sama orangnya langsung itu hanya sampai tahun 2003. Di tahun 2010, penulisan novelnya udah tandem. Bukan hanya Tom Clancy sendirian, tapi udah barengan sama orang lain. Di tahun 2013, setelah Tom Clancy meninggal, dan sampai hari ini, udah jelas novelnya masih jalan, tapi yang nulis adalah orang lain. Tapi tentu saja nama aja nggak cukup. Yang membuat hasil karya Tom Clancy saat itu disukai banyak orang bukan karena nama Tom Clancy-nya, tapi lebih karena ide dan apa yang ada di dalam pikirannya Pak Tom Clancy. Ubisoft memang dikasih izin untuk menggunakan nama Tom Clancy sampai hari ini, tapi kita udah tahu bahwa yang bikin gamenya bukan Tom Clancy langsung. Hasilnya, gamenya semakin banyak, tapi secara kualitas tidak semakin bagus. Dan akhirnya berujung pada nasib Ubisoft yang sedang di ujung tanduk.